Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dwi Kiriza, NPM 2231 3011, Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar database, pengertian database. Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diakses serta dikelola menggunakan perangkat lunak khusus yang disebut Database Management System (DBMS). Fungsi dan kegunaan database. 1. Ada penyimpanan data. Database menyediakan metode efisien untuk penyimpanan data dalam jumlah besar dan kompleks. 2. Pengolahan data memungkinkan pengolahan data dengan lebih terstruktur dan terorganisir. 3. Akses cepat. Database memungkinkan akses cepat terhadap informasi yang diperlukan dengan menggunakan query. 4. Keamanan data memberikan kontrol akses yang terpusat dan metode inskripsi untuk melindungi integritas dan keamanan data. 5. Integrasi data menyatukan data dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap. Jenis-jenis database. 1. Ada database relasional. Definisi jenis database yang menggunakan model relasional untuk menyimpan data dalam bentuk tabel terkait. Karakteristik. 1. Data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. 2. Penggunaan kunci utama primary key dan kunci asing foreign key untuk mengaitkan tabel. 3. Contoh DBMS, MySQL, PostgreSQL, atau Microsoft SQL Server. 2. Ada database NoSQL, database yang tidak menggunakan model relasional dan tidak memerlukan skema tetap. Karakteristik. 1. Fleksibilitas dalam penyimpanan data non-relasional seperti dokumen, grafik, atau data berbasis kolom. 2. Cocok untuk aplikasi dengan skema yang dinamis atau perubahan data yang sering. 3. Contoh DBMS. Ada MongoDB, Cassandra, dan Redis. 3. Database terdistribusi. Definisi database terdistribusi di beberapa lokasi fisik diakses melalui jaringan. Karakteristik. 1. Mendukung kinerja tinggi dan skalabilitas horizontal. 2. Tahan terhadap kegagalan server atau lokasi fisik. Contoh dari database terdistribusi ada Google Big Table dan Amazon Dynamo. Di sini ada SQL atau Structured Query Language. 1. Ada pengantar SQL. Definisi SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk berinteraksi dengan database. Terdiri dari perintah-perintah untuk menyimpan, mengambil, mengubah, dan menghapus data dalam database. Fungsi dari pengantar SQL memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan database dan melakukan operasi terkait data. 2. Ada contoh perintah SQL. 1. Ada select, digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih tabel. Contohnya select nama, harga from, produk where, kategori, atau elektronik. 2. Ada insert, menambahkan data baru dalam tabel. Contoh insert into, pelanggan, nama, alamat, values, atau alamat. Update, mengubah data yang sudah ada dalam tabel. Contohnya update stock state jumlah sama dengan jumlah min 10 where produk ID. Yang terakhir ada delete, menghapus data dari tabel. Contoh delete from pesanan where status atau dibatalkan. Yang terakhir ada keamanan SQL. SQL juga memiliki peran dalam mengelola keamanan database, termasuk hak akses pengguna, enkripsi, dan pengelolaan transaksi. Di sini ada Database Management System yang disingkat DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengorganisir database. Ini berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan database, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data tanpa perlu memahami cara mendalam struktur database fisik. Yang terakhir ada keamanan database. 1. Perlindungan data. Enkripsi data. Penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi saat disimpan di dalam database. Ini mencegah akses
yang tidak sah meskipun dapat data tercuri. Yang kedua, ada akses pengguna, pengaturan hak akses, penetapan hak akses yang tepat untuk setiap pengguna atau peran dalam database. Ini memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses data yang sesuai dengan perannya. 3. Audit monitoring, audit log, merekam aktivitas pengguna dalam bentuk log audit. Ini membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau potensi pelanggaran keamanan. 4. Keamanan fisik jaringan. Lokasi data center, pemilihan lokasi data center aman untuk melindungi server fisik dan data. 5. Pentingnya keamanan database, kerahasiaan dan integritas. Keamanan database memastikan kerahasiaan dan integritas data yang disimpan. Kesimpulan dari database, kesimpulan utama yang dapat diambil dari pemahaman database melibatkan: 1. Ada fondasi sistem informasi. 2. Desain database yang baik. 3. Manajemen efisien data. 4. Keamanan sebagai prioritas. 5. Tantangan dan solusi. 6. Peran terkini database dalam teknologi. Dan 7. Yang terakhir, studi kasus dan implementasi praktis. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai database, penjelasan singkat. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.